Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada pertemuan kali ini marilah kita buka pertemuan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah pengembangan kurikulum akan menyampaikan presentasi kami yang beranggotakan ada saya sendiri, Vera Ainur Rahmawati, ada Erika Widyastuti, ada Primita Ayu Sulistiawati, ada Sri Handayani, ada Lukman Hakim Al-Fatah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami yaitu desain kurikulum, program dan isu-isu sekolah dasar, program dan isu-isu sekolah, program dan isu-isu sekolah menengah, serta proses kurikulum. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Lukman Hakim. Silakan Kak. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul desain kurikulum. Komponen desain untuk merancang kurikulum kita harus mempertimbangkan bagaimana bagiannya saling berhubungan, memikirkan tentang kurikulum, bentuk atau gestalt, rencana dan susunan bagian-bagiannya, membahas isi kurikulum desain. Bagian kurikulum harus mempromosikan keseluruhan. Dalam merancang kurikulum, kita harus mempertimbangkan teori filosofis dan pembelajaran untuk menentukan apakah keputusan desain kita sesuai dengan keyakinan dasar kita tentang orang, apa dan bagaimana mereka harus belajar dan bagaimana mereka harus menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh. Dalam merancang kurikulum, kita harus memberikan perhatian serius pada 3 ide dasar yang dibahas oleh profesor atau peneliti. Selain 3 ide dasar peneliti, pertimbangan desain kurikulum juga harus dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan esensial yang bersifat politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa pendidik mungkin juga merekomendasikan mengajukan pertanyaan yang membahas alam spiritual. Jawaban betapapun bagian untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan mempengaruhi berbagai langkah dan tindak yang diambil dalam desain kurikulum. Sumber desain kurikulum, perancang kurikulum harus mengklarifikasi pandangan filosofis, sosial, dan politik mereka tentang masyarakat dan individu pelajar terhadap pandangan yang biasa disebut sumber kurikulum. Tindakan pendidikan dalam hal ini atau desain kurikuler dimulai dengan mengenali keyakinan dan nilai seseorang yang mempengaruhi suatu proses. Desain kurikulum apa yang dianggap layak untuk diketahui untuk diajarkan. Jika kita mengabaikan pertanyaan filosofis, sosial, dan politik, kita merancang kurikulum dengan alasan yang terbatas atau membingungkan. Peneliti menjelaskan 4 fondasi desain kurikulum, yaitu sains, masyarakat, abadi kebenaran, dan kehendak ilahi. Sumber-sumber ini sebagian tumpang tindih dan dengan sumber kurikulum yang diidentifikasi oleh peneliti dan dipopulerkan oleh peneliti yang bernama Taylor, yaitu ada pengetahuan, masyarakat, dan pembelajar. Ilmu sebagai sumber. Beberapa pekerja kurikulum mengandalkan metode ilmiah ketika merancang kurikulum. Desain mereka hanya berisi elemen yang dapat diamati dan diukur. Masalah pemecah diprioritaskan, desainnya menekankan belajar bagaimana belajar. Banyak diskusi tentang proses berpikir didasarkan pada psikologi kognitif. Advokasi prosedur pemecahan masalah mencerminkan pemahaman kita tentang ilmu, pengetahuan, dan organisasi tapi pengetahuan. Beberapa pendidik
berpikir kurikulum harus memprioritaskan pengajaran strategi berpikir. Dengan pengetahuan yang meningkat begitu cepat, satu-satunya yang konstan tampaknya adalah prosedur di mana kita memproses pengetahuan. Masyarakat sebagai sumber. Perancang kurikulum yang menekankan masyarakat sebagai sumber kurikulum percaya bahwa sekolah adalah agen masyarakat dan harus menarik ide-ide kurikulum dari analisis situasi sosial. Individu dengan orientasi ini sangat percaya pada fungsi sosialisasi sekolah. Sekolah harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari dan dirancang untuk melayani sampai batas tertentu kepentingan komunitas lokal mereka dan masyarakat yang lebih besar. Tapi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, anggota sekolah harus memperhatikan dua ide dasar lainnya, akademisi dan pengembangannya. Selanjutnya, kurikulum desainer harus mempertimbangkan masyarakat saat ini dan masa depan di tingkat lokal, nasional, dan global. Dalam mempertimbangkan masyarakat sebagai sumber, pendidik harus menyadari bahwa fungsi sekolah tidak hanya dengan komunitas sosial, tetapi juga dengan komunitas politik. Tekanan politik terhadap sekolah terus berlanjut di tingkat lokal, negara, bagian, dan nasional. No Child Left Behind masih ada di buku dan sedang diperbaiki. Race to the Top menawarkan uang insentif federal bertujuan untuk merangsang program inovatif sekolah lokal. Program pemerintah federal ini bertujuan pada ketiga ide yang diidentifikasi oleh peneliti. Doktrin moral sebagai sumber. Beberapa perancang kurikulum melihat ke masa lalu sebagai pedoman mengenai konten yang sesuai. Orang-orang ini menekankan apa yang mereka pandang sebagai kebenaran abadi yang dikemukakan oleh para pemikir besar di masa lalu. Desain mereka menekankan konten dan memberi peringkat pada beberapa subjek sebagai lebih penting dari yang lain. Beberapa orang percaya bahwa desain kurikulum harus dipandu oleh Alkitab atau teks-teks agama lainnya. Meskipun pandangan ini umum di sekolah-sekolah Amerika kolonial, itu hanya sedikit pengaruh di sekolah-sekolah umum selama lebih dari 1 abad, terutama karena mendapat pemisahan gereja dan negara. Namun banyak sekolah swasta dan paroki masih berlangganan ini sekarang, termasuk semakin banyak sekolah Islam. Di abad ini, sekolah umum semakin banyak mempertimbangkan hubungan antara pengetahuan dan spiritualitas masyarakat. Banyak orang mengkritik penekanan masyarakat berat pada sains, rasionalitas, dan kekayaan materi. Pembelajar sebagai sumber, beberapa percaya bahwa kurikulum harus berasal dari pengetahuan kita tentang siswa. Bagaimana mereka belajar, membentuk sikap, membangkitkan minat, dan mengembangkan nilai-nilai. Untuk kurikuler progresif, pendidik humanistik, dan banyak kurikuler yang terlibat dalam postmodern dialog, pelajar harus menjadi sumber utama desain kurikulum. Di sini kita memiliki yang ketiga ide besar, teori pengembangan Rousseau. Kurikuler seperti itu cenderung banyak menggunakan dasar-dasar psikologis, terutama bagaimana pikiran menciptakan makna. Banyak penelitian kognitif telah memberikan desainer kurikulum dengan cara mengembangkan kegiatan pendidikan yang memfasilitasi persepsi, pemikiran, dan pembelajaran. Sejak final tahun abad ke-20, peneliti mikrobiologi pada otak memiliki banyak arti penting bagi pendidik. Kami belajar bahwa lingkungan pendidik dapat memengaruhi autonomi otak anak. Kuantitas dan kualitas pengalaman secara fisik memengaruhi perkembangan otak. Pengetahuan baru tentang otak ini dihasilkan dari teknologi neuroimagnetik yang telah disempurnakan sejak awal 1980-an. Sekarang
memungkinkan untuk memetakan area di mana otak aktif selama berbagai fungsi kognitif dengan mengukur perubahan spesifik dalam suplai darah otak. Kerangka konseptual, organisasi horizontal dan vertikal dan desain kurikulum. Organisasi komponen kurikulum ada di sepanjang dua dimensi organisasi dasar, horizontal dan vertikal. Organisasi horizontal memadukan unsur-unsur kurikulum misalnya dengan menggabungkan sejarah, antropologi, dan konten sosiologi. Untuk membuat kursus studi komputer atau dengan menggabungkan konten matematika dan sains. Organisasi vertikal dengan vertikal mengacu pada urutan elemen kurikulum, menempatkan keluarga dalam IPS kelas 1 dan masyarakat dalam IPS kelas 2. Studi adalah contoh organisasi vertikal. Seringkali kurikulum diatur demikian rupa sehingga topik yang sama dibahas di kelas yang berbeda. Tetapi dalam detail yang semakin meningkat dan semakin tinggi tingkat kesulitan, misalnya konsep matematika himpunan diperkenalkan di kelas 1 dan ditinjau kembali setiap tahun berikutnya. Dalam kurikulum dasar, untuk mengetahui caranya untuk membuat desain kurikulum yang luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Monggo pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membawakan materi program dan masalah sekolah dasar. Salvador, Dominika, Kolombia, dan lain-lainnya melakukan pengamatan ini di kelompok-kelompok tersebut membawa banyak subbahasa dan dialek ke ruang kelas dasar kami. Perekonomian negara bagian kita mendidik sejumlah besar siswa yang kekurangan bahasa Inggris. Telah terkumpul keras oleh pengurangan kontribusi negara untuk pendidikan, yaitu 26 negara bagian telah melakukan pemotongan anggaran sekolah pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan pemotongan ini paling parah di negara bagian dengan suplemen federal besar untuk program seperti ESOL dan pendidikan khusus. Lebih buruk lagi, seperti tes prestasi mengungkapkan hasil yang buruk. Masyarakat menjadi lebih menerima offers dan program voucher sekolah Carter. Sementara sekolah Carter hanya memiliki sekitar 1 juta siswa saat ini. Mereka merupakan ancaman yang meningkat terhadap pendidikan sekolah umum di negara-negara bagian sabuk matahari seperti Florida, Texas, dan Arizona. Bidang lain yang menjadi perhatian perencanaan kurikulum di tingkat dasar adalah besarnya jumlah siswa berkebutuhan khusus, sekitar 14% dari semua siswa Amerika Serikat dikategorikan memiliki beberapa jenis ketidakmampuan belajar. Sejak tahun 1975, ketika Kongres pertama lulus Education for Hardship Children atau EHC dimodifikasi sebagai individu dengan disabilitas art atau IDEA, semua negara bagian diwajibkan untuk melayani siswa khusus. Layanan ini harus gratis untuk siswa dan orang tua mereka dan sesuai dengan FAPE, dan dilakukan di lingkungan belajar yang paling tidak membatasi. Setiap siswa dengan disabilitas apapun kebutuhannya harus memiliki rencana pendidikan individual. Siswa SD dengan ketidakmampuan belajar ditempatkan di salah satu dari 13 kategori untuk menerima layanan. Setelah diagnosa, siswa ditempatkan di kelas reguler, ditempatkan secara berkala di kelas reguler, atau ditempatkan di sekolah khusus. Lebih dari 40% siswa Amerika memiliki beberapa jenis spesifik atau ketidakmampuan belajar egois. Sekitar 24% memiliki kebutuhan bicara atau bahasa, sedangkan 11%
didiagnosa menderita berbagai masalah autis. Pembaca mungkin membayangkan tingkat perencanaan yang diperlukan untuk mengakomodasi begitu banyak perbedaan memenuhi kebutuhan belajar di kelas standar sekolah dasar. Guru dan orang tua bertemu untuk mengembangkan IEP siswa secara individual dan kelas dengan guru yang tepat dan bahkan pembelajaran khusus dan teknologi yang dikerahkan. Evaluasi kemajuan siswa bersifat individual yang harus diterima oleh guru pelatihan khusus. Pencatatan juga bersifat individual. Mungkin disabilitas yang paling mendesak bagi para perencanaan kurikulum di sekolah dasar, sekolah adalah jumlah siswa yang didiagnosa dengan autisme spektrum luas. Diperkirakan 70 juta orang autis dan di Amerika Serikat 1 anak dari 80 menunjukkan gejala autis. Secara hukum, distrik sekolah harus menyediakan layanan seperti anak-anak dari usia 3 sampai 21 tahun di tingkat nasional merawat orang-orang di atas usia 21. Adalah masalah diskusi besar. Inovasi kelas dan sekolah di sekolah dasar hanya berfokus pada pengajaran, penyampaian kurikulum secara nasional sangat banyak. Masukan KOM umum. Untuk sekolah dasar setempat, gerakan KOM memberikan kesempatan untuk menyadari perubahan sistematik dan memastikan bahwa siswa mereka memegang posisi tinggi yang sama dan harapan dalam matematika dan keaksaraan sebagai siswa lain di seluruh dunia. Inti akan memaksa guru untuk menghubungkan waktu belajar dan prestasi siswa dengan cara baru. Secara khusus ada 6 pergeseran yang harus dilakukan dari standar negara lama dengan standar inti umum yang baru. Dalam penilaian LA sebagai berikut. Yang pertama, seimbangkan teks sastra dan informasi. Yang kedua, hubungkan pertanyaan pengetahuan dan penilaian untuk kelas 6 dan lebih tinggi. Yang ketiga, tingkatkan tingkat kerumitan dari kelas ke kelas. Yang keempat, memberikan jawaban berbasis teks pada penilaian. Yang kelima, menulis dari sumber. Yang keenam, mengembangkan kosakata akademis. Dan yang keenam, menulis dari sumber. Dalam penilaian sistematis, ada 6. Yang pertama, hanya standar prioritas yang akan dinilai atau ditekankan. Yang kedua, penilaian akan mencerminkan perkembangan konten. Yang ketiga, siswa harus tampil tanpa kalkulator yang rumit. 4. Siswa akan menimbulkan pemahaman yang mendalam tentang subjek. 5. Siswa dapat memberikan contoh penerapan topik. 6. Siswa akan membuktikan intensitas ganda atau belajar dan menerapkan secara bersamaan. Membangun kepala personel kurikulum di sekolah dasar akan membutuhkan visi untuk transisi ke Common Core. Guru harus membeli, orang tua dan masyarakat harus diberitahu dan harus ada waktu untuk refleksi oleh mereka yang akan mengajar dengan standar baru ini. Bidang studi lain harus mempelajari bagaimana mendukung kurikulum LA. Hasil dari transisi di tingkat sekolah lokal adalah siswa akan melihat peningkatan penekanan pada pemikiran kreatif dan inovatif, penilaian dan kelancaran informasi komunikasi dan kolaborasi, pemecahan masalah dan pemikiran kritis, serta pengaturan diri saat sedang belajar. Dalam pemrograman siswa untuk hidup dan bekerja di abad 20 akan ada peranan dengan pengetahuan daripada unit pengetahuan apa yang mereka miliki telah menguasai pada tahun 2014, sekolah lokal akan dapat menerima modul kurikulum yang mencakup 1. Lingkup dan urutan dokumen sepanjang tahun atau peta. Yang kedua, ikhtisar modul atau kerangka dokumen. Yang ketiga, kinerja tugas yang harus diselesaikan. Yang keempat, contoh rencana pembelajaran atau rencana kelas. Yang kelima, bahan pendukung untuk perencanaan pembelajaran.
Materi ini sedang dikembangkan di bawah naungan Hibah Person Education. Ada 24 modul totalnya. Jelas akan disambut oleh sekolah-sekolah lokal. Fakta yang sulit adalah bahwa rata-rata distrik sekolah di Amerika Serikat hanya memiliki 2.500 murid. Meninggalkan sedikit sekolah personil untuk membantu fakultas lokal dalam transisi ini. Sebagai inspektur umum, instruktur menulis kepada Dewan Sekolah Negeri Washington. Dasar kurikulum sekolah dasar. Kurikulum dasar modern berevolusi selama 200 tahun. Terakhir dari kurikulum yang sempit, kurikulum yang dikhususkan untuk pengajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk program yang luas mencakup tidak hanya keterampilan dasar, tetapi juga berbagai pengalaman belajar. Karena sekolah di Amerika Serikat, seperti di negara lain, adalah mekanisme untuk perubahan sosial. Sekolah sering menjadi medan pertempuran bagi beragam kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Sejarah sekolah dasar selama beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu perubahan. Sekolah dasar di Amerika, seperti negara itu sendiri, sedang dalam masa transisi. Oleh mencermati sejarah sekolah dasar, kita dapat melihat bahwa sekolah dasar telah responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita yang berkembang dan semakin beragam. Penyelenggaraan kurikulum. Kurikulum sekolah dasar disusun berdasarkan pengetahuan, kebutuhan masyarakat, serta pembelajaran dan pengembangan manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di bagian lain, dasar awal hanya peduli dengan transmisi pengetahuan. Belakangan, sekolah dipandang sebagai instrumen masuk membina keagamaan, pandangan, dan doktrin politik Amerika Serikat pada awal mula. Pada paruh pertama tahun 1900-an, elemen sekolah tadi dipandang sebagai melayani masyarakat industri yang muncul dan sebagai instrumen untuk perbaikan institusi demokrasi. Pembelajaran dan perkembangan manusia berhasil tidak mempengaruhi kurikulum sampai akhir 1920-an dan 1930-an. Ketika psikologi mulai untuk memperkenalkan pendidik untuk penelitian tentang pembelajaran siswa dan pertumbuhan perkembangan anak-anak. Tidak sampai tahun 1960-an, perubahan besar dalam kurikulum pelatihan pemimpin hasil dari studi penelitian, pembelajaran, dan pengembangan. Pada tahun 1960 sampai 1990, banyak program baru dikenalkan ke program dasar untuk mengakomodasi pelajar muda dan mereka yang berkebutuhan khusus. Instruksi individualisasi, sebuah tema yang konsisten pembelajaran sekolah dasar selama bertahun-tahun, telah membawa dari individualising ke instruksi untuk mengakomodasi perbedaan antara siswa. Karena kerumitannya konsep, istilah individualisasi sering disalahpahami. Individualisasi memiliki dimensi selain tingkat kemajuan. Di antara variabel yang mungkin dimanipulasi diatur instruksi individual sebagai berikut. Pertama, bahan untuk studi. Yang kedua, metode studi. Yang ketiga, urutan studi. Keempat, fokus belajar. Kelima, tempat belajar. Keenam, evaluasi pembelajaran. Dan ketujuh, tujuan pembelajaran. Guru menggunakan keterbacaan teks sebagai sarana untuk menyesuaikan fungsi kepada siswa. Program seperti Acceleration Reader dan Star Reading menyediakan data statistik dikumpulkan siswa mereka lebih baik. Data itu dapat dimasukkan ke dalam laporan untuk orang tua. Keterbacaan adalah ukuran objektif dari kesulitan
dari kesulitan dari sebuah buku atau artikel dan biasanya melibatkan penggunaan formula tertentu. Dengan hasil dilaporkan dalam hal tingkat kelas. 7 formula tersebut adalah 1. Skor kemudahan membaca flash, 2. Nomor indeks, 3. Teknik close, 4. Skor penempatan kelas, 5. Metode grafik, 6. Rencana penilaian, 7. Skor tingkat kelas patch. Sekolah dasar berusaha keras untuk mengintegrasikan komposisi dan sastra ke dalam program seni bahasa dan membuat program seni bahasa remedial dan reguler kasar. Berikut adalah tujuan dari pendekatan terpadu. Yang pertama, tempatkan pembaca dan pengarang di pusat. 2. Tempatkan instruksi keterampilan di dalam daripada sebelum membaca dan menulis yang asli. Ketiga, mengintegrasikan berbagai komponen seni bahasa melalui konten daripada keterampilan. Yang keempat, bersikeras agar semua pembaca dan penulis, bukan hanya pelajar yang paling mampu mendapatkan kesetaraan akses ke membaca dan menulis asli. Pendidikan anak cacat di kelas reguler. Meskipun undang-undang pendidikan semua anak cacat mengharuskan distrik sekolah untuk mengidentifikasikan dan melabeli anak kebutuhan khusus, tidak pernah mengamanatkan program terpisah. Baik undang-undang federal dan negara bagian telah diamandemen sejak tahun 1975 untuk menuntut penempatan khusus membutuhkan siswa di lingkungan yang paling tidak membatasi, biasanya di kelas reguler, kecuali cacat mereka parah. Pelabelan juga menurunkan harga dari diri kelas sering membatasi harapan siswa untuk sukses. Mengutamakan siswa dengan penyandang disabilitas, bahkan penyandang disabilitas berat, tampaknya merupakan pendekatan yang lebih baik. Tim pendekatan dengan guru kelas reguler memungkinkan guru kebutuhan khusus untuk bekerja secara lingkungan yang lebih terintegrasi. 2 bidang baru dalam pendidikan siswa penyandang disabilitas adalah yang pertama, penekanan pada identifikasi dan layanan prasekolah. Yang kedua, transisi dari sekolah ke dunia pekerjaan di tingkat prasekolah. Mandat federal dan negara bagian membutuhkan layanan untuk sangat anak muda pada saat ini. Pada saat ini, anak mandatnya adalah usia 3 tahun, tetapi diharapkan layanan tersebut akan segera dimulai saat lahir. Idenya adalah bahwa intervensi dini adalah hal yang terbaik ketika berhadapan dengan bencana. Sekian dari saya, silakan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya. Sekolah menengah merupakan sekolah transisi yang peduli dengan program yang paling tepat untuk mengatasi kebutuhan pribadi dan pendidikan dari pelajar remaja yang baru muncul. Sekolah menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Program yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pra dan remaja awal. 2. Rentang pengalaman intelektual sosialistik seluas mungkin. Yang ketiga, kesempatan eksplorasi untuk pengembangan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh semua dengan kelonggaran untuk pola belajar individu. Yang keempat, iklim yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan menentukan menimbang bukti, menarik kesimpulan, dan menentukan dengan peluang yang efektif. Yang keenam, yaitu tenaga instruksional yang kompeten yang akan berusaha untuk memahami siswa mereka layani dan siapa yang mengembangkan kompetensi profesional yang sama-sama untuk siswa transgender. Selanjutnya yaitu membentuk identitas sekolah menengah. Dalam membentuk identitas sekolah menengah diperlukan beberapa cara dalam membentuknya.
yaitu sebagai berikut. Tidak adanya pendekatan sekolah menengah atas kecil, tidak adanya sistem bintang, di mana beberapa siswa mendominasi segalanya. Upaya untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk kelompok usia ini. Peningkatan kesempatan untuk bimbingan guru siswa, mungkin termasuk program kelompok penasihat. Peningkatan fleksibilitas dalam penjadwalan dan pengelompokan siswa. Beberapa perencanaan kooperatif dan pengajaran tim. Selanjutnya yaitu program sekolah menengah. Dalam perencanaan kurikulum, pemimpin tidak boleh melupakan tujuan sekolah menengah. Sekolah menengah adalah sekolah peralihan dan tidak boleh merupakan replika dari sekolah menengah atas sekolah dasar. Kebutuhan akan keseimbangan dalam program dan fleksibilitas organisasi tidak pernah sebesar ini. Selain perubahan perkembangan normal yang dialami siswa, perubahan sosial berdampak besar pada kehidupan remaja yang baru muncul, yaitu ada keseimbangan dalam program sekolah menengah. Program yang seimbang untuk melayani beragam kelompok siswa yang ditemukan di kelas menengah harus mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, berbagai macam pengalaman belajar kognitif untuk menjelaskan berbagai siswa yang berada di berbagai tingkat operasi konkret dan formal. Sedang belajar tujuan harus diurutkan untuk memungkinkan transisi dari konkret ke operasi formal. Yang kedua, kurikulum yang beragam dalam kegiatan eksplorasi dan fundamental yang menghasilkan kegiatan sehari-hari, pengalaman sukses yang akan merangsang dan memelihara perkembangan intelektual. Yang ketiga, peluang di sekolah untuk pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, pemikiran, reflektif proses, dan kesadaran akan lingkungan siswa. Yang keempat, pengalaman belajar kognitif begitu terstruktur sehingga siswa dapat berkembang secara individual tata krama. Namun, dalam satu struktur dari sebuah individual pembelajaran, siswa dapat berinteraksi satu sama lain. Interaksi sosial bukanlah musuh belajar individu. Yang kelima yaitu kurikulum di mana semua bidang diajarkan untuk mengungkapkan peluang untuk studi lebih lanjut, untuk membuat siswa belajar bagaimana belajar, dan untuk membantu mereka menilai minat dan bakat mereka sendiri. Selain itu, sekolah menengah harus melanjutkan perkembangan program dari dasar keterampilan instruksi dimulai di dalam SD sekolah, dengan penekanan pada kedua membaca, perkembangan, dan perbaikan. Yang keenam yaitu urutan konsep yang direncanakan dalam bidang pendidikan umum, penekanan utama pada minat dan keterampilan untuk melanjutkan pembelajaran. Program yang seimbang dari pengalaman eksplorasi dan kegiatan dan layanan lain untuk pengembangan pribadi, dan perhatian yang tepat untuk pengembangan nilai. Yang ketujuh, metode pengajaran yang melibatkan pengalaman belajar yang terbuka dan diarahkan secara individu. Peran guru harus lebih sebagai pemandu pribadi dan fasilitator pembelajaran daripada sebagai penyedia pengetahuan. Metode ceramah-ceramah tradisional harus diminimalkan. Yang kedua yaitu program penasehat. Program konsultasi membantu menjembatani kesenjangan antara hubungan dekat satu ke satu dari sekolah dasar mandiri ke dunia yang kurang terarah dari lebih mandiri SMA. Ini menawarkan siswa sekolah menengah yang terbaik dari kedua dunia. Ini menyediakan siswa dengan pembimbing seorang guru yang memiliki perhatian khusus terhadap siswa sebagai individu. Program ini juga memberikan instruksi yang mendorong kemandirian dan pertumbuhan pribadi yang dibutuhkan di tingkat sekolah menengah. Ciri-ciri program konsultasi yang efektif adalah sebagai berikut. Penasehat harus berada di tempat di mana siswa dapat membina hubungan teman sebaya. Jumlah siswa penasehat harus rendah mungkin. Jumlah optimal dari siswa dalam satu kelas adalah 20. Idealnya, seorang siswa harus memulai hari dengan pembimbingnya. Selanjutnya yaitu program penasehat harus memiliki nama yang diputuskan oleh guru, siswa, administrasi, dan orang tua dari sekolah, distrik, dan kabupaten tertentu. Yang ketiga yaitu program pendidikan jasmani. Program pendidikan jasmani harus menjawab kebutuhan individu siswa dan keragaman kelompok. Setiap siswa harus memiliki kesempatan untuk tumbuh secara fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Melalui berbagai pengalaman, siswa harus memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi, mengembangkan
kompetisi fisik dan untuk isi dari pendidikan jasmani. Unit dalam bola basket, bola voli, tumbling dengan aktivitas tertentu, mereka adalah sarana untuk mengembangkan kemampuan untuk tampil dalam aktivitas. Yang keempat yaitu program intramural. Intramural adalah kegiatan yang menyediakan partisipasi siswa dalam program yang terorganisir dan diawasi. Partisipasi ini terjadi di antara semua siswa dalam satu sekolah. Program ini disusun agar semua siswa ikut serta, terlepas dari kemampuan atletik atau jenis kelamin mereka. Intramural berusaha untuk menawarkan kesuksesan bagi semua orang dengan banyak penekanan pada kesenangan. Yang kelima yaitu program untuk siswa berkebutuhan khusus. Berbagai program untuk siswa berkebutuhan khusus termasuk untuk siswa dengan cacat fisik dan mental. Siswa yang tidak berbahasa Inggris, siswa berbakat, dan siswa yang mengganggu adalah bagian dari kurikulum sekolah menengah. Melalui prosesi seperti inklus, pengatur utamaan, dan kerjasama, siswa diikutsertakan dalam aktivitas tim dan program sekolah lainnya. Inklusi adalah filosofi penyandang cacat harus diberikan dalam program pendidik umum dengan tema siswa yang sama dan di lingkungan sekolah sejauh yang sesuai untuk setiap sekolah. Terima kasih. Pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu perkembangan sejarah sekolah menengah. Meskipun sekolah dasar dikembangkan untuk siswa dengan biaya publik dari pertengahan 1600-an, sekolah menengah umum tidak menjadi kenyataan bagi mayoritas orang Amerika pemuda hingga akhir abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-18 sampai periode Perang Sipil, alat utama pendidikan menengah di Amerika Serikat adalah akademi. Pada pertengahan tahun 1800-an, para pemimpin di Massachusetts yang dipimpin oleh Horace Mann berhasil dalam mendapatkan dukungan yang kuat untuk sekolah-sekolah umum. SMA pertama di Amerika Serikat didirikan di Boston pada tahun 1821. Sekolah itu dikenal sebagai sekolah klasik Inggris, 3 tahun urutan Inggris, matematika. Pendidikan menengah di Amerika Serikat diperluas melalui undang-undang negara dan kemudian oleh kasus pengadilan. Massachusetts juga mengesahkan undang-undang wajib hadir pertama pada tahun 1852. Sekarang semua negara memaksa siswa untuk bersekolah sampai usia tertentu, biasanya yaitu pada usia 16 tahun. Sebagai sekolah menengah muncul di lebih negara dari pertengahan 1850-an sampai 1870-an. Ada perdebatan besar tentang apakah sekolah tinggi harus disediakan di tempat umum. Sekolah tinggi itu berdampingan untuk waktu yang lama dengan akademi. Tidak sampai kasus Kalamazoo atau MI yang terkenal pada tahun 1874 adalah konsep gratis pendidikan SMA. Semua anak muda ditetapkan dengan teguh. Dalam hal ini, seorang pembayar pajak di Kalamazoo, Michigan, mempertanyakan hak sekolah dewan untuk mendirikan sebuah sekolah tinggi dengan dana publik dan menyewa seorang pengawas. Pada tahun 1874, Mahkamah Agung Michigan memutuskan bahwa sebuah distrik sekolah tidak terbatas untuk memberikan dukungan dari sekolah dasar, tetapi dapat menentukan tingkat sekolah apapun yang diinginkan selama pemilih bersedia membayar pajak. Keputusan bersejarah ini menegaskan gagasan bahwa pendidikan menengah adalah bagian sah dari program sekolah umum. Pada tahun 1960-an, sebuah sekolah baru berkembang, yaitu sekolah menengah yang memaksa penyusunan kembali tingkat SD di sekolah Amerika. Gerakan reformasi dalam pendidikan menengah, banyak komisi dan laporan yang menyerukan reformasi SMA dalam 3 dekade terakhir, dan mereka yang bekerja di SMA Amerika tidak pernah kekurangan nasihat tentang caranya untuk meningkatkan program sekolah mereka.
Tradisi reformasi sekolah menengah dimulai pada tahun 1890-an dengan jumlah komite dan komisi yang diorganisasi untuk memeriksa kurikulum SMA, khususnya keefektifan dalam mempersiapkan para siswa untuk kuliah. Komite 10 di sekolah menengah, komite 15 di SD pendidikan, dan komite untuk masuk perguruan tinggi. Persyaratannya yang diselenggarakan pada tahun 1893 sampai 1894, yaitu menganjurkan gagasan untuk memindahkan mata pelajaran SMA ke sekolah dasar atas nilai 7, 8, dan 9. Pada tahun 1913, National Education Association atau NEA melantik komisi ini reorganisasi pendidikan menengah yang laporannya memakan waktu selama 5 tahun. Yang paling penting, komisi ini mengesahkan pembagian pendidikan menengah ke dalam periode junior dan senior. Komisi yang disarankan bahwa kursus-kursus kejuruan akan dimasukkan ke dalam kurikulum dan itu komprehensif. Program ditawarkan kepada siswa SMP dan SMA. Gerak turun dari program sekolah tinggi ke kelas dasar atas terus menjadi masalah. Bahkan sebagai distrik setelah distrik direorganisasi untuk menyertakan SMP, sekolah menengah atas mendapat kritikan keras pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Meskipun kelemahan dalam ilmu pengetahuan dan matematika program-program diserang, daerah-daerah lain di sekolah menengah seperti asing instruksi bahasa dan juga diserang. Masalah mengapa Joni tidak bisa membaca dianggap sebagai masalah sekolah dasar. Pendidik sekunder bergabung dalam menempatkan menyalahkan untuk prestasi SMA rendah pada tingkat kelas bawah. James Conant, Presiden Harvard, memimpin gerakan pada tahun 1950-an untuk memperluas tinggi kurikulum sekolah untuk menyertakan kursus kejuruan dan akademik bagi siswa di sebuah kesatuan sekolah multiguna sampai sekolah komprehensif. Sejak pertengahan tahun 1960-an, para pendidik di Amerika mulai mengantisipasi era dan kebutuhan untuk sekolah menengah baru di Amerika Serikat. Salah satu visioner seperti itu, Kimball Willis, menawarkan skenario seperti saat ini. Di rumah dan di sekolah dasar, anak-anak belajar membaca, mengeja, dan menghitung kecepatan belajar mereka dengan menggunakan alat-alat pengajaran. Di sekolah untuk remaja, matematika, bahasa asing, dan banyak proses ilmiah dan rumus akan diajarkan oleh pengajar yang diawasi oleh pustakawan. Willis melihat fungsi sebenarnya masa depan sekolah menengah sebagai penasihat. Siswa dalam kelompok kecil akan membahas masalah etika, kepedulian sosial, dan penerapan pengetahuan dengan guru yang terampil. Sekitar tahun 1974, pendidikan menengah di Amerika Serikat mulai berubah secara dramatis, dan proposal untuk perluasan peran sekolah tinggi Amerika adalah tidak lebih lama terdengar. Di antara faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan ini yaitu yang pertama, pendaftaran yang merosot antara tahun 1970 dan 1980. Pendaftaran sekunder merosot secara alami 25% penuh. Penurunan ini diproyeksikan berlangsung sampai 1992. Maksudnya menurunkan rasio murid menjadi guru dan peningkatan biaya per murid di biaya distrik. Yang kedua yaitu inflasi. Pada tahun 1974, efek inflasi Perang Vietnam mekar penuh dan para pembayar pajak menjadi sangat menyadari bahwa peningkatan biaya pendidikan dalam suatu waktu ketika daya beli dolar menyusut dan terbuang di luar negeri petualangan. Yang ketiga yaitu penggabungan staf mengajar antara 1966 dan 1977, jumlah negara mengakui hak guru untuk masuk ke dalam tawar-menawar kolektif naik dari ke 11 ke 30.
Pada tahun 1977 ini, 80% dari semua guru adalah anggota dari salah satu Pendidikan Nasional Association atau NEA atau Federasi Guru Amerika. Karena tinggi, guru sekolah cenderung lebih tua dan lebih tahu pengalaman dan lebih mahal lagi pembayaran pajak. Mereka sering diidentifikasikan dengan gerakan serikat. Selanjutnya yaitu merosotnya prestasi sepanjang tahun 1970-an dan berlanjut sampai akhir. Pada abad ke-20, media secara teratur melaporkan pencapaian penurunan sebagaimana diukur oleh tes standar nasional seperti tes kecerdasan skolastik atau SAT dan berbagai pemeriksaan internasional. Masyarakat menafsirkan penolakan ini berarti bahwa sekolah yang gagal. Antara tahun 1980 sampai 1985, dua proyek yang terkenal terutama bertujuan untuk memperbaiki diri nilai ujian dan prestasi akademis daripada mengatasi masalah sosial yang lebih besar dalam lembaga. Yang mengusulkan 12 tahun belajar yaitu dalam proposal PAIDEA, jalur tunggal, program akademik tanpa mata pelajaran dasar, dan Komisi Nasional untuk Keunggulan Pendidikan yang menghasilkan laporan sebuah negara terancam pada tahun 1983. Upaya reformasi lainnya setelah tahun 1983. Tujuannya adalah problem spesifik seperti angka putusnya sekolah dan matematika, dan pencapaian ilmu pengetahuan daripada reformasi keseluruhan sekolah. Kurikulum berlaku bagi kita sekolah menengah tidak lagi futuristik dan progresif. Sang gerakan reformasi sekolah menengah berkaitan erat dengan pencairan bangsa untuk lebih besar. Daya saing ekonomi didorong oleh ekonomi global dan revolusi teknologi di tempat kerja di Amerika. Di era industri, pada paruh pertama abad ke-20 digantikan era teknologi, kemudian di era teknologi tinggi, dan akhirnya pada abad ini era informasi baru. Pekerjaan baru dengan teknologi tinggi membuat otak stres di atas otot. Perubahan besar dalam kurikulum untuk bidang-bidang konten yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Pada abad ke-20 telah dikunjungi kembali standar umum yang baru mendorong maju jauh dari penguasaan fakta-fakta tingkat rendah, terisolasi ke kurikulum yang lebih komprehensif. Dengan menekankan pemecahan masalah, terintegrasi masalah kehidupan nyata, dan tatanan yang lebih tinggi. Proses berpikir dan menggunakan portofolio dan pameran. Penilaian karya siswa menjadi lebih otentik, standar Dewan Guru Bahasa Inggris atau NCTE nasional. Untuk penilaian membaca dan menulis mencerminkan pendekatan ini. Dalam goal-goal mereka, yang pertama harus terus-menerus diimbau mengenai pekerjaan mereka dalam hal apa yang mereka lakukan, bisa melawan apa yang tidak bisa dilakukan. Yang kedua, tujuan utama penilaian menulis adalah untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, siswa perlu menyadari bahwa mereka memiliki audiens lain selain seorang guru yang untuk mereka bisa menulis. Pendidikan alternatif mengambil bentuk sekolah yang terpisah atau program sekolah yang terpisah dalam tradisional sekolah. Pertumbuhan sekolah charter di beberapa negara bagian telah cukup fenomenal dan muncul sebagai sebuah alternatif politik untuk sekolah umum menengah standar. Program Baccalaureate Advanced Placement atau International Baccalaureate Penempatan Lanjutan atau AP memungkinkan siswa SMA untuk menempati kredit perguruan tinggi dengan melewati pemeriksaan nasional di area konten. Banyak SMA menawarkan seperti itu untuk kesempatan dan menyediakan kursus AP untuk mempersiapkan siswa lulus ujian semacam itu. Sejak tahun 1967, program Baccalaureate atau IP internasional telah mempersiapkan para siswa studi lebih lanjut di perguruan tinggi dan universitas baik di Amerika Serikat dan sekitarnya di dunia. Di Amerika,
Serikat mencoba untuk meningkatkan standar pendidikan sekunder. Perubahan program diploma baccalaureate internasional yang berasal dari Eropa menawarkan harapan besar bagi mereka yang ingin Amerika Serikat memiliki kelas dunia program sekunder. IP tujuan para pendiri kota adalah membantu siswa belajar cara menganalisis dan perang, bahasa dan sastra mereka, cara mereka dan kekuatan ilmiah lingkungan mereka. Selama 2 tahun berakhir di sekolah menengah, seorang kandidat IP mempelajari 6 mata pelajaran, 3 diantaranya harus dipelajari di tingkat yang lebih tinggi, dan 3 di tingkat tambahan. Dari kursus yang ditawarkan, kandidat memilih salah satu dari masing-masing berikut. Yang pertama, pelajaran bahasa dalam bahasa asli mencakup lektur dunia dan penerjemahan dari setidaknya 2 area bahasa lain. Yang kedua, bahasa B, bahasa kedua pada tingkat yang sama dengan bahasa A, tapi dibedakan dengan tidak memerlukan ke dalam dan luasnya pemahaman budaya yang sama dan konteks sejarah. Yang ketiga, orang pilihan salah satu jalur berikut menggunakan tematik, perbandingan, pendekatan intelektual, sejarah, geografi, ekonomi, filsafat, psikologi, antropologi, sosial, atau studi bisnis. Yang keempat, ilmu eksperimental. Pilihan satu dari pilihan lainnya, yaitu diantaranya ada biologi, kimia, fisika, ilmu fisika, atau ilmu pengetahuan. Yang kelima, yaitu matematika. Yang keenam, pilihan-pilihan seni. Diantaranya musik, bahasa klasik, dan bahasa B, pilihan tambahan di bawah 3, 4, atau 5. Sambil dikembangkan oleh sekolah IP, termasuk seni teater. Selain ke-6 mata pelajaran ini, kandidat mengikuti kursus yang dikembangkan untuk IP pada filsafat belajar. Sebagai pengembangan kurikulum, terburu-buru untuk kembali ke dasar-dasar meningkatkan prestasi dan legislatif kontrol kualitas. Tampaknya melupakan tujuan untuk pendidikan lanjutannya didasari sebagian besar perencanaan. Sebelumnya, pada tahun 1975, untuk mendorong demokrasi yang kuat, pikiran ini tidak dapat hilang ketika kita berjuang untuk mendefinisikan kembali. Kurikulum negara kita menggunakan standar inti yang sama. Demokrasi adalah kata yang sering digunakan. Kurikulum awal seperti Dewey, Bates, Kilpatrick, dan Rhodes. Para pemimpin ini berbicara, para pendidik yang dihargai ini dianggap bahaya dalam cara hidup kita yang menjadi dominan. Sekolah menurut Dewey pada tahun 1916 adalah lembaga yang terbaik terorganisir untuk melayani tujuan demokrasi. Horace Mann yang disebutkan sebelumnya sebagai bapak dari pendidikan Amerika mengamati pendidikan melampaui semua perangkat lain asal manusia adalah penyeimbang besar kondisi manusia. Keseimbangan roda mesin sosial selama abad yang lalu pendidikan telah menjadi respon kunci terhadap penindasan hubungan sosial. Sistem pendidikan mungkin lebih dari kontemporer lainnya. Lembaga sosial adalah laboratorium di mana solusi bersaing untuk masalah kebebasan diuji dan di arena di mana perjuangan sosial. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Bisa dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang proses kurikulum. Tujuan, definisi, klasifikasi, sumber, dan seleksi. Proses kurikulum dimulai dengan tujuan dan sasaran yang luas. Pada dasar politik, budaya, jasmani, kebutuhan masyarakat, tentunya aspirasi, dan lain-lain. Pada akhirnya, individulah yang harus menyesuaikan diri dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Proses kurikulum 91 masyarakat melihat ke arah lembaga pendidikan
terutama sekolah untuk mempersiapkan proses didik sesuai kebutuhan dan membawa perubahan yang diinginkan di dalamnya. Misalnya, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan karakter pada anak-anak, namun tujuan pendidikan adalah bahwa anak-anak akan berbicara kebenaran, menghormati orang tua, dan lain-lain. Tujuan pendidikan menurut Ronaldo mencatat bahwa tujuan pendidikan harus mengatasi dimensi intelektual atau kognitif, sosial atau pribadi produktif yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Dimensi intelektual, 2. Dimensi sosial atau pribadi, yang ketiga itu dimensi produktif, selanjutnya ada dimensi lain seperti berikut. Yang pertama pengembangan fisik dan pemeliharaan, yang kedua aspek estetika berkaitan dengan nilai-nilai dan apresiasi seni, dan sedangkan yang ketiga adalah aspek moral yang berkaitan dengan nilai-nilai dan posisi perilaku yang sesuai. Sumber tujuan, mereka bergantung pada perubahan masyarakat dan komite dan komisi yang menunjukkan masalah dan tujuan pendidikan kuno. Yang pertama adalah pendidikan adalah sarana emansipasi, sumber penerapan, dan cara keselamatan. Yang kedua, pendidikan bertujuan untuk pelestarian dan transmisi warisan budaya dan sosial. Sedangkan yang ketiga adalah pendidikan juga ditunjukkan untuk membangunkan karakter. Yang keempat, pengembangan fisik ditunjukkan melalui latihan yoga. Yang kelima, pikiran didisiplinkan untuk mencapai kemurnian politik, kata, dan tindakan. Dan yang keenam adalah siensi sosial. Tujuan pendidikan menengah itu ada 5. Yang pertama itu adalah kewargaan negara demokratis, dan yang kedua adalah vokasi efisiensi, dan yang ketiga perkembangan kepribadian, dan yang keempat adalah pelatihan kepemimpinan, dan yang kelima pembentukan karakter. Sedangkan tujuan dari Komisi Pendidikan Kotari itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan untuk produktivitas, dan yang ketiga adalah pendidikan untuk nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Sedangkan yang keempat adalah pendidikan untuk modernisasi, dan yang kelima adalah pendidikan untuk pemahaman internasional. Tujuan perilaku adalah pernyataan hasil dalam hal berikut yang dapat diamati dan diharapkan dari siswa setelah interupsi. Menurut Mager, tujuan pendidikan harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perilaku peserta didik, yang kedua adalah kondisi yang dikenakan pada peserta didik, sedangkan yang ketiga adalah tingkat proficiency minimum ini adalah tujuan yang ditujuannya direncanakan. Yang kedua adalah tujuan dan perilaku. Ini tidak dapat diamati dan menunjukkan kepada siswa apa yang harus dilakukan. Tujuan kurikulum Taba. Pada tahun 1962 biasanya dilihat sebagai pernyataan yang sangat umum tentang tujuan dan sasaran, seperti untuk pengembangan kesadaran kritis atau untuk mempromosikan pemahaman. Ada 2 kritik utama yang telah diangkat dalam taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Terlalu tepat dan spesifik. Yang kedua, tidak memiliki konsep pendidikan yang jelas, dan sebagai hasilnya tidak memberi kita kriteria untuk evaluasi tujuan. Taksonomi tujuan pendidikan saat membuat keputusan oleh framers kurikulum dan merumuskan tujuan. Mungkin tidak mungkin untuk bekerja secara terpisah dan domain berbeda. Sebaliknya, berbagai jenis pembelajaran telah diatur oleh pemikiran taksonomi secara grafis hubungan
antara tiga domain dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama adalah domain efektif tangan, dan yang kedua adalah domain taksonomi tujuan dapat secara luas dibagi menjadi tiga domain. Yang pertama adalah domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif, domain ini dikembangkan oleh Bloom dan rekan-rekannya yang berkaitan dengan pemikiran, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Sebagian besar ini berkaitan dengan mengingat dan pengakuan pengetahuan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Kritik pada domain kognitif keluar dengan sarana untuk refine domain kognitif dengan membawa perbedaan antara informasi dan pengetahuan dan penambahan proses pemecahan masalah. Kognitif suggestion, 3 aplikasi, 4 analisis, 5 sintesis, 6 evaluasi. Yang ketujuh adalah pemecahan masalah, dan yang kedelapan adalah penciptaan. Yang kedua adalah afektif, proses afektif dan kognitif dalam hidup tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan. Mereka adalah interaksi organik dari kedua proses. Proses afektif seperti kepentingan sikap, emosi, perasaan, nilai-nilai, penghargaan, kekhawatiran, keterikatan, dan kedatasemenan. Yang ketiga adalah proses psikomotorik. Domain psikomotorik juga merupakan bagian integral dari domain kognitif dan efektif. Rao 1972 dan Jawed An Maulana 1977 telah mempresentasikan domain psikomotorik dengan 4 tingkat taksonik. Yang pertama adalah gerakan fundamental, dan yang kedua adalah genetik, sedangkan yang ketiga mengkoordinasikan, yang keempat adalah gerakan-gerakan kreatif. Seleksi pengalaman kurikulum dan pengajar. Prinsip organisasi kurikulum. Prinsip-prinsip yang disarankan untuk digunakan dalam pemilihan konteks pendidikan berguna dalam mempertimbangkan organisasi dan dapat dimodifikasi sedikit untuk menjadi lebih berlaku dan dalam tujuan tersebut. Ada beberapa prinsip umum yang menguraikan pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan organisasi kurikuler yang harus melakukan hal berikut. Yang pertama adalah berikan ruang lingkup, yang kedua menyediakan tubuh umum, dan yang ketiga adalah jadilah konsonan dengan cara di mana pembelajaran berlangsung. Sedangkan yang keempat adalah menetapkan pencapaian tujuan, yang kelima adalah memberikan pertimbangan kepada peserta didik individu. Yang keenam, hubungan gambaran. Aspek dasar harus diingat saat memilih kurikulum dan pengembangan belajar. Yang ada beberapa masalah yang kita hadapi dalam proses pengalaman kurikulum dan pengalaman belajar. Itu ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah seleksi rasional, dan yang kedua adalah penetapan kriteria. Yang ketiga, validitas dan kepalsuan signitif konten, dan yang keempat adalah konsistensi, yang kelima keseimbangan, dan yang keenam adalah ketentuan untuk sebagian tujuan. Organisasi konten kurikuler dan pengalaman belajar. Dalam proses pengembangan kurikulum, setelah kita melalui pembingkaian tujuan, sekarang saatnya untuk memilih konten dan pengalaman belajar. Berikut ini adalah keprihatinan dasar atau alasan yang terlibat saat memilih konten. Yang pertama adalah ada pengalaman, dan yang kedua ada ledakan, dan yang ketiga adalah ledakan teknologi. Miller menunjukkan bahwa pengalaman belajar harus memberikan kesempatan untuk mempraktekkan hal-hal berikut. 1. Perilaku yang tepat. 2. Pemikiran induktif. 3. Generalisasi dari serangkaian fakta spesifik.
spesifiki, dan yang keempat adalah pengembangan sikap perlu. Isi kurikulum. Konteks kurikulum adalah paling penting dan tanpa itu sangat difficultus untuk pergi untuk organisasinya. Konten mencakupi fakta, konsep generalisasi, prinsip, proses, dan sebagainya. Umumnya, konteks diperoleh peserta didik melalui operasi mental, seperti pembelajaran hafalan, diskusi, latihan, dan eksplorasi tertulis. Isi kurikulum yang berkaitan dengan tujuan ada dua, individu dan sosial. Tujuan dan konteks individu, isi kurikulum harus mencakup item yang akan mengkonsolidasikan agama dan nilai-nilai individu yang mengabadikan iman nilai-nilai tradisional, tetapi juga memberikan petunjuk untuk pengembangan yang relevan dengan tatanan sosial yang muncul. Tujuan sosial konten meliputi kebutuhan, aspirasi orang, dan masalah sosial. Kurikulum harus menciptakan kesadaran di kalangan siswa untuk pembangunan tatanan sosial. Prinsip untuk menyatukan kurikulum. Salah satu metode khas untuk mengurangi sebagian besar mata pelajaran khusus yang tidak terkendali ke proporsi yang dapat dikelola dan membawa beberapa kesatuan ke dalam spesialisasi atomisasi adalah penggabungan bidang yang berkaitan erat menjadi satu filet yang luas, seperti mengganti tata bahasa, komposisi, dan sastra dengan bahasa dan seni. Program inti dari jenis yang berpusat pada beberapa masalah atau konsep yang luas dan menarik bersama-sama dari setiap pengetahuan atau ide apapun yang tampaknya relevan mewakili mungkin eksperimen yang lebih sukses dengan integrasi. Setiap perancang kurikulum harus memiliki pandangan yang jelas tentang hal-hal berikut. Bagaimana sih perencanaan kurikulum itu? Misalnya kayak gini ya, jika kurikulum rancang itu tahap anak usia dini atau tahap utama, orientasi terhadap pemilihan konten dan pengalaman besar harus sesuai dengan usia itu. Pola kurikulum yang berbeda adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum subjek, yang kedua adalah board free art kurikulum, dan yang ketiga adalah kurikulum kegiatan, dan keempat adalah kurikulum inti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, presentasi dari kita sudah selesai, waktunya diskusi. Bagi yang mau bertanya atau mau menanggapi, saya persilahkan. Baik Kak, saya izin bertanya. Bukan. Reformasi yang menangani kebutuhan seperti itu dapat diidentifikasi di seluruh Amerika Serikat. Tetapi tidak ada katalog komprehensif dari upaya tersebut. Bagaimana contohnya? Silakan kakak-kakak yang lain mungkin mau bertanya dulu, ditampung dulu saja. Saya izin bertanya, Kak. Silakan Kak. Saya izin bertanya, apakah strategi yang tepat dapat mengembangkan intelektual peserta didik itu seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Kak.
Silahkan. Saya izin bertanya, menurut sumber tujuan terbagi menjadi 3, yaitu tujuan pendidikan kuno, yang termasuk dalam tujuan pendidikan kuno itu apa saja? Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari kakak-kakak, apakah sudah siap? Saya izin bertanya, Kak. Silahkan Kak Sri. Desain kurikulum yang representatif komponen kurikulum dapat diatur dalam berbagai cara. Kebanyakan desain kurikulum merupakan modifikasi atau integrasi dari 3 dasar desain. Yang pertama adalah desain yang berpusat pada subjek, yang kedua adalah desain yang berpusat pada peserta didik, dan yang ketiga adalah berpusat pada masalah desain itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Baik, sebelumnya saya juga mau bertanya. Dalam materi tadi dijelaskan bahwa program intramural adalah kegiatan yang menyediakan partisipasi siswa dalam program yang terorganisir dan diawasi. Pertanyaan dari saya, apa tujuan dari adanya program intramural tersebut? Itu pertanyaan dari saya. Mungkin kakak-kakak ada yang mau menanggapi terlebih dahulu. Saya mungkin Baik, menanggapi dari pertanyaan Kak Sriandayani. silahkan Kak. Baik, sebentar. Pada peserta didik dan berpusat pada masalah desain. Masing-masing desain ini hadir dalam tingkat penerkaan yang berbeda pada tingkat pusat gagasan yang dicatat oleh peneliti. Sosialisasi gagasan atau meditasi Plato dan perkembangan Reussos. Ide setiap kategori terdiri dari beberapa contoh. Desain yang berpusat pada subjek meliputi desain subjek, desain disiplin, desain bidang luas, desain korelasi, dan desain proses. Desain yang berpusat pada peserta didik adalah diidentifikasi sebagai desain yang berpusat pada anak. Berpusat pada pengalaman desain romantis atau radikal, dan desain humanistik. Desain yang berpusat pada masalah mempertimbangkan situasi kehidupan, desain inti, atau desain masalah sosial konstruksi. Sekian jawaban dari saya. Terima Baik, kasih, terima Kak. Mungkin dari Kak Sri Handayani ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih ya, Kak. Baik. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Kak Primita. Contoh dari reformasi tadi yaitu misalnya di Oregon, di mana hanya ada 2/3 siswa yang lulus dari SMA dan lebih dari setengah siswa lulus ujian matematika. Sekolah menerapkan yang lebih kecil di sekolah, membaca di setiap kelas yang diambil oleh siswa SMA. Selanjutnya ada contoh pemenang penghargaan sekolah menengah Houston Country di Warner Robins, Georgia adalah menggunakan konsep kelas 9 general kurikulum. Selanjutnya ada SMA Bergen Katolik di Oradell, New Jersey menggunakan teknologi untuk dikembangkan pandangan dunia untuk 800 siswa laki-laki mereka. Di antara keuntungan yang diperoleh dengan infusi besar teknologi adalah pandangan global di kelas dan penyesuaian gaya belajar siswa. Ini juga menyediakan kurikulum yang berbeda di kelas, meningkatkan komunikasi orang tua murid, menciptakan komunitas pelajar, dan sangat mendukung pelajaran sebagai usaha seumur hidup. Mungkin itu dari jawaban saya buat Kak Primita, atau ada feedback Kak? Atau dicukupkan? Cukup, Kak.
Baik, mungkin dari kakak yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Baik, saya mau menanggapi pertanyaan dari Kak Lukman. Kemampuan intelektual peserta didik dapat terasah dengan pemilihan strategi belajar yang tepat. Hal seperti ini didahului oleh motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Motivasi dan semangat siswa pertama kali akan muncul apabila guru dapat menyampaikan materi ajar dengan menarik. Misalnya dengan pemilihan media belajar, teknik mengajar, dan metode pembelajaran yang menyenangkan siswa. Pembelajaran yang baik berupaya mengarahkan siswa untuk mengeksplor pengetahuannya berdasarkan hal terkecil yang pernah ia temui. Misalnya, siswa diajak untuk menggambar sebuah penampakan fisik suatu objek yang pernah ia temui. Dengan demikian, pengetahuan siswa akan berkembang. Guru tidak seharusnya memaksa peserta didik yang lamban dalam belajar agar serta-merta mengikuti proses pembelajaran di sekolahnya. Guru juga jangan menghambat peserta didik yang jenius untuk berhenti menunggu pasif teman-temannya yang masih jauh tertinggal di bawahnya. Dari sini ada penekanan agar guru tetap memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik dalam penyerapan materi ajar. Gimana Kak Lukman, apakah ada feedback? Cukup Kak, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya ada yang mau menanggapi. Saya izin masuk ya teman-teman. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Erika. Di sini tujuan pendidikan kuno itu tujuannya ada 6. Yang pertama adalah pendidikan adalah sarana emansipasi, sumber penerangan, dan cara keselamatan. Sedangkan yang kedua adalah pendidikan bertujuan untuk pelestarian dan transmisi warisan budaya dan sosial. Dan yang ketiga adalah pendidikan juga ditujukan untuk membangunkan karakter. Sedangkan yang keempat adalah perkembangan fisik ditujukan melalui latihan yoga. Yang kelima adalah pikiran disiplinkan untuk mencapai kemurnian pikiran dan kata atau tindakan. Sedangkan yang keenam atau yang terakhir adalah sensitif sosial. Terima kasih. Apakah ada feedback, Kak Erika? Kak, cukup. Ya. Selanjutnya, saya akan menanggapi dari pertanyaan Kak Vera. Tujuan dari adanya program intramural yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menawarkan program di hari sekolah untuk memberikan kesenangan dan kesenangan bagi semua siswa. Yang kedua, untuk memberikan kepemimpinan profesional yang terampil melalui Departemen Pendidikan Jasmani untuk sejumlah kegiatan yang bervariasi. Yang ketiga, untuk memberikan kesempatan pengalaman dalam hubungan manusia, seperti kerjasama, pengembangan persahabatan, dan penerimaan tanggung jawab kelompok. Yang terakhir yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan ciri-ciri kepribadian yang diinginkan, seperti ketekunan, kepercayaan diri, disiplin diri, pengarahan diri, sportivitas yang baik, keberanian, dan perilaku etis. Terima kasih. Apakah ada feedback, Kak Vera? Alhamdulillah cukup Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, dikarenakan waktu diskusi dan presentasi sudah cukup dan sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari kakak-kakak, marilah kita tutup acara diskusi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari kami, dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.